Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengempu Dr. Hamsatun Nikmah, SPD MPD. Nah, pasca COVID-19, pembelajaran matematika saat ini mengalami learning loss atau ketertinggalan pembelajaran dan learning crisis atau krisis pembelajaran. Nah, ini itu bisa diartikan dengan rendahnya kemampuan siswa dalam pengetahuan dan keterampilan belajar akademik karena kurang maksimal proses pembelajaran. Nah, diartikan juga sebagai kehilangan proses pembelajaran dengan menurunnya prestasi siswa. Nah, biasanya matematika itu kan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan akademik siswa. Karena matematika, setiap materinya itu harus menggunakan rumus, sehingga tidak mudah untuk dipahami. Nah, pada materi teorema Pitagoras saat pembelajaran secara virtual ataupun online, banyak sekali masalah ataupun kendala hingga menyebabkan learning loss atau learning crisis, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran siswa tidak bisa berkonsentrasi karena cenderung interaksinya itu satu arah, baik itu interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan gurunya gitu. Terus menurunnya motivasi belajar dan juga penilaian hasil belajar tidak maksimal. Nah, terdapat banyak pilihan ya model pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ataupun pasca COVID-19 ini dengan berbagai platform pembelajaran. Nah, sebagai upaya mengatasi pemulihan pembelajaran karena learning loss dan learning crisis, harus ada inovasi dalam mengelola pembelajaran. Nah, menyikapi hal tersebut, saya akan membuat media pembelajaran berbasis IT pada materi teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan! Teorema Pitagoras oleh Winwindani dengan NPM 212151035 kelas 2021A untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Hamsatun Nikmah SPD MPD. Untuk memulai, kita klik Start. Di menu utama ada kompetensi, materi, dan juga kuis, serta tombol keluar. Kita klik tombol kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi isi, kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan. Kita klik untuk kembali ke menu utama. Kita klik materi. Nah, ada 4 menu. Ada pengertian, rumus, identifikasi, dan juga penerapan. Kita klik pengertian. Teorema Pitagoras pertama kali dikembangkan berdasarkan hitungan matematis menggunakan metode aljabar oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pitagoras. 582 sebelum Masehi sampai 492 sebelum Masehi. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Perlu diingat bahwa teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi lain dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Konsep teorema Pitagoras selain pada bidang matematika pernah juga ditemukan dalam bidang musik dan bidang astronomi. Nah, adapun sifat-sifat teorema Pitagoras ada 2, yaitu hanya untuk segitiga siku-siku dan minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Kita ke menu materi kembali. Di sini ada identifikasi. Nah,
Disediakan sebuah segitiga ABC, ada beberapa karakteristik dari suatu segitiga, yaitu pertama, jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kedua, jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Dan terakhir, jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, siku-siku pada umumnya digambarkan dengan sebuah kotak kecil di dalamnya, seperti gambar. Nah, sisi miring atau C tersebut berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dari segi tiga di samping. Untuk sisi alas B dan juga sisi tegaknya itu A. Kita kembali ke menu materi. Sini ada penerapannya. Nah, untuk contoh yang pertama, diketahui panjang dari AB 3 cm dan panjang BC sama dengan 4 cm. Berapakah panjang AC? Terjawab, diketahui A-nya itu 3 cm, B-nya itu 4 cm, dan ditanyakan C itu berapa. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, C kuadrat sama dengan 9 tambah 16, yaitu 25. Nah, maka C sama dengan akar dari 25, dan C adalah 5 cm. Nah, untuk selanjutnya kita next. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 100 kuadrat tambah 75 kuadrat. C kuadrat sama dengan 10.000 tambah 5.625, yaitu sama dengan 12.625. Maka C sama dengan akar dari 2.625, maka C sama dengan 125 km. Kita kembali ke menu utama. Nah, kita langsung kuis saja. Untuk soal yang pertama, apa nama dari hipotenusa? Sisi miring ya. Benar. Kita next. Nah, jika diketahui panjang AB dan BC berturut-turut 15 cm dan 12 cm, maka panjang AC adalah, kita kira-kira deh 16. Ya, salah. Kita hitung ya dengan benar. Oh, 13 isinya. Yeay. Jika panjang hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 29 cm dan panjang salah satu sisinya adalah 20 cm, maka tinggi segitiga itu berapa ya? Mungkin 21. Yeay, benar. Kita next. Sebuah yang bla 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 bla. Yeay, benar. Terakhir. Ini salah. Ini, yeay, benar. Kita kembali menu utama. Di menu utama, setelah tadi kita membuka kompetensi, materi, maupun kuis, untuk selanjutnya kita excited untuk keluar dari pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.